Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, anggota grup maupun secara umum, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan anugerah nikmat demi nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kami sampaikan secara pribadi, marhaban ya syahr Ramadan. Allah kiranya memberikan kesempatan kita berjumpa dan bertemu kembali bulan Ramadan, bulan yang di sana begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang mengarah kepada jannah atau surganya. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada qudwah dan uswah hasanah, yakni Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pembahasan dari kitab Masail Al-Jahiliyah, yang mana kita masuk di Al-Mas'alah Ats-Tsalitsata Asyrah, ke-13. Penulis rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, memberikan pasal Al-Ghulu bi Ahlil Ilmi Was-Salah, yakni ghulu dengan ahli ilmu atau orang-orang yang soleh. Sebetulnya pembahasan ini masuk atau include di pembahasan yang pertama, bagaimana orang-orang itu terlalu mengutamakan dan mengunggulkan orang-orang yang soleh yang telah meninggal. Tetapi inilah ilmu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menuliskan suatu karya fenomenal, Mirath atau Thamarat Al-Ilm. Ya, kami ulangi, Thamaratul Al-Ilmi, buah dari ilmu. Mungkin di antara kita ada yang merasa sudah ngaji, sudah ta'lim, sudah macam-macam, tetapi dampak dan efeknya jauh. Atau mungkin puluhan tahun mencoba berada dan meniti jalan-jalan ahli sunnah wal jamaah, Shiratal mustaqim, mimpinya, tetapi jauh dari kenyataan. Kenapa? Harusnya kan ahli ilmu dengan ilmunya, dengan hujjah Quran sunnahnya, berada di atas ketenangan, berada di atas kebenaran. Oleh karena itu di dalam Thamaratul Ilmi, buah ilmu itu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, barangkali kita memiliki 1, 2 atau bahkan 3 yang itu mengeluarkan kita dari buah kenikmatan ilmu. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Coba kita introspeksi bagaimana niat kita di dalam menuntut ilmu. Apakah memang mencari ridha Allah, keberkahan, atau hanya ikut semarak-semarak aja? Sekarang semarak hijrah, okelah ikut-ikut melu-melu, koyok-koyok hijrah. Ya, atau mungkin lagi semarak karena ini lagi musim corona, ya takut sama Allah lah. Padahal tidak diimbangi dengan keikhlasan, cuma ikut-ikutan. Yang kedua, barangkali metode kita di dalam belajar itu gak pas. Ya, manhaj, pengennya langsung instan, atau dalam arti tidak mengikuti step by step atau tahapan-tahapan menuntut ilmu. Belum mengenal akidah yang benar, tiba-tiba pengen tahu permasalahan perselisihan pendapat dalam masalah fikih.
belum bisa baca tajwid yang benar, tiba-tiba pengen ya ikut-ikut ngusek-ngusek ya perbedaan ahli ilmu atau ulama yang sudah di level atas atau semacamnya. Ini juga menjadi penyakit sehingga kita tidak atau kurang mendapatkan mirathul ilmi. Yang ketiga, konten daripada yang kita ambil. Bisa jadi itu sebenarnya bukan ilmu, tapi kita anggap itu ilmu. Ya. Jadi jangan dianggap ketika apa sih bahas akidah lah, cuma tauhid syirik, akhirnya nggak mau, malah belajar, bosen. Sehingga dengan konten yang disalahpahami, saya udah tahu, penting musyrik itu haram, tauhid itu mesti benar. Tapi dia nggak tahu nanti ternyata di sana masih banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatakan Allah itu seperti makhluk, Allah itu punya tangan, atau bahkan menafikan Allah itu tidak memiliki wajah, atau mentakwilkan tangan Allah itu adalah kuasanya, Allah itu nggak butuh arsy, Allah itu tidak butuh tempat dan seterusnya. Akhirnya malah tambah jelimet urusannya. Maka oleh karena itu 3 hal ini harus kita introspeksi sehingga kita lakukan. Kalau bahasa sekarang itu antibakteri disinfektan. Nah, disinfektan hati kita dari niat, kemudian dari metode yang salah dalam berilmu, dan juga di dalam konten ilmu tersebut. Selanjutnya, mohon maaf juga kalau mungkin dalam rekaman ini ada suara-suara tadarus Quran di masjid-masjid. Ya, maklum kami sedang ada di kampung. Maka kita mulai bahwa al-ghulu itu Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan az-ziyadah fi raf'i syahsin fawqa manzilatih al-la'iqati bihi, yaitu memberikan tambahan, mengangkat seseorang di atas manzilahnya, di atas kedudukan yang sepatutnya dia itu manusia, tetapi diunggulkan bisa sampai kedudukan nabi, malaikat, atau bahkan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallah, maha suci Allah dari orang-orang yang seperti ini. Atau secara bahasa al-ghulu disebut sebagai mujawazatul had. Fa kullu man jawazal had fa huwa ghalin. Over dari batasan, over dari dosis, itulah ghulu. Maka apapun yang over itulah disebut ghalin, yaitu ghulu. Oleh karena itu bahasa Arabnya mahal ghalin, ghaliyun, sama akar katanya. Kenapa? Karena biasanya harganya 100.000, kok ini 300.000, jauh dari pasaran, berarti over dari harga pasar. Inilah ghulu secara bahasa. Adapun secara istilah sebagaimana yang ada di dalam Masail Jahiliyah, Syekh Fauzan menerangkan, yakni menjadikan kedudukan seseorang itu lebih tinggi yang tidak sepatutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih mengkhawatirkan ketika orang-orang yang soleh, bahkan nabi sekalipun itu, derajat mereka ditinggikan sampai pada tingkat rububiyah atau uluhiyah Allah. Apa itu contohnya? Yaitu figur-figur dari Yahudi dan Nasara. Ketika orang Yahudi menyebut Uzair itu adalah anak Allah, kemudian Nabi Isa alaihi salam disebut dengan anak Tuhan, anak Allah, padahal Isa alaihi salam ibnu Maryam alaiha assalam. Oleh karena itu, di dalam Quran surat Nuh ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Kaumnya Nabi Nuh, mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan peribadatan atau menyembah dari sesembahan-sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kamu. Jangan sampai kalian meninggalkan Wad, begitu pula Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dari sini keempat atau kelima contoh dari nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, inilah bukti bahwa mereka melakukan hulu terhadap orang-orang yang soleh yang sudah wafat. Ya'uq, Yaghuth, Nasr. Ya, mereka kalau dihidupkan yakin mereka itu nggak ridho. Nabi Isa ketika turun, Nabi Isa nggak ridho kalau disebut sebagai anak Allah. Ya. Apalagi Nabi Muhammad dengan solawat-solawat yang melebih-lebihkannya, seakan-akan kunci segala macam permasalahan adalah Nabi Muhammad SAW. Tankhalu bihil uraju wa tanfariju bihil hawaiju. Maka dengan zatnya Nabi Muhammad SAW bisa mengangkat semua kebutuhan, bisa mengangkat semua musibah, ya, dan seterusnya. Kita tahu bahwa sebaik-baik manusia dan makhluk yang Allah ciptakan ini, yang paling pertama yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW. Tetapi beliau senantiasa mewanti-wanti, la tarfa'ni fauqa manzilati. Janganlah kalian meninggikan aku di atas kedudukanku. Apa kedudukan Nabi? Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Kita muliakan beliau karena itu. Kita hormati beliau karena itu. Kita ikuti ajaran-ajarannya ya karena itu. Bukan kemudian menyandingkan Nabi Muhammad uluhiyahnya sama dengan Allah, apalagi rububiyahnya sama dengan Allah. Fa na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, mereka menjadikan sesembahan, ya, dengan demikian dari golongan kaum musyrikin sampai hari ini pun bersikap ghulu terhadap orang-orang yang soleh. Di antaranya sampai ada yang bertawaf di kuburan, menyembelih unta atas nama orang-orang yang soleh tersebut. Dan ini gak cuma di Indonesia saja. Contohnya ada seorang yang diwalikan itu di Mesir, ya, dikenal dengan Al-Badawi. Itu pengemis-pengemis Arab, pengemis-pengemis Mesir itu bahkan sampai bersumpah atas nama Al-Badawi. Jadi kalau minta nggak dikasih itu bersumpahnya wayal Badawi, wayal Badawi, wal Badawi, wal Badawi. Itu orang kalau nggak tahu akidah yang benar, mereka meyakini kalau dengan sumpah Al-Badawi itu tidak memberikan pengemis, maka dia akan mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan pagebluk. Contohnya kalau yang sopir-sopir taksi itu tadi taksinya bisa kecelakaan, bisa guling, kebakar, macam-macam. Itulah bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ujian bagi orang-orang yang beriman untuk tidak meyakini hal tersebut, bahwa maslahat dan madarat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi stressing kita di dalam pasal yang ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian menyanjung saya, yaitu Nabi Muhammad, seperti hanya orang-orang Nasrani menyanjung Ibnu Maryam. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Innama anal abdu
faqulu Abdullah wa Rasul. Aku ini hanya hamba Allah. Maka katakanlah bahwa aku ini utusannya. Nah, sebagaimana yang ada di artikel ya, bahwa sejatinya ya, kita akan jelaskan mungkin secara apa yang ada di lapangan, bahwa ghulu itu punya tingkatan. Ada ghulu yang masuk ke ranah akidah ya, jadi menghulunya sudah al-ghulu i'tiqadi. Apa contohnya? Ya sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana orang Nasrani yang mereka melebihkan Uzair, mereka melebihkan Nabi Isa alaihissalam ya. Dan orang yang ghulu sampai di ranah i'tiqad atau keyakinan ini bisa masuk ke jurang kekufuran ya, bisa masuk ke jurang kekufuran. Tetapi nomor yang kedua atau level selanjutnya ada al-ghulu al-amali. Ada ghulu dalam beramal atau beribadah. Apa maksudnya? Az-ziyadatu fil ibadah, over, berlebihan di dalam ibadah. Lah biasanya ghulu di dalam beribadah ini kalau tidak diobati, tidak dikasih tadi disinfektan itu dalam masalah beramal, maka jatuhnya bisa ke i'tiqad juga. Misal yang sering terjadi yaitu orang-orang yang berzikir kebablasan. Membaca Yasin harus berapa ratus kali, membaca sholawat harus berapa ribu kali, membaca ayat kursi harus berapa puluh ribu kali, membaca qul huwallahu ahad, Allahu akbar, subhanallah, dan seterusnya, dengan bilangan-bilangan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini juga masuk ke dalam kategori al-ghulu fil ibadah ya. Bukan kemudian orang-orang yang ghulu dalam ibadah itu tanpa dalil. Ini perlu dicatat. Mereka itu juga berdalil. Meskipun pendalilannya itu kadang hadis palsu, kadang hadis dhaif, kadang hadis la aslalahu. Tetapi karena yang menyampaikan adalah amir, yang menyampaikan adalah pemimpin. Contohnya pemimpin thariqat, pemimpin ormas, pemimpin siapa saja yang telah dibaiat, maka masa atau yang terdoktrin itu nggak bisa apa-apa. Seperti hanya kebu dicucuk itu, manut aja. Nah ini permasalahannya, sehingga nantinya bisa masuk ke ranah al-i'tiqad atau akidah. Amir yang dibaiat itu mereka menyatakan bahwa udkurullah hatta tayaqqana innaka majnun. Ingatlah kepada Allah, sebut nama Allah setinggi-tingginya sampai engkau yakin bahwa dirimu itu majnun, gendeng, hilang ingatan antara sadar dan tidak. Makanya muncullah kemudian zikir-zikir yang sampai ya mulai sirah sampai bokong ubah kabeh itu ya. Bahkan nantinya ditambah kendang-kendang, ditambah tari-tarian, kalau bisa sampai kopiahnya ucul ya. Kemudian kadang malah bisa dinikmati dengan sigaret barang. Masya Allah. Ini bukan mereka nggak punya dalil, mereka itu pemimpinnya membawa dalil, tetapi dalil-dalil yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih. Ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Ini ghulu namanya ya. Kemudian juga ghulu di dalam masalah beramal itu terkadang punya sponsor. Apa sponsornya? Al-ghulu fil ahzabi wal jamaat. Berlebihan dalam masalah perkumpulan organisasi, partai atau semacamnya. Karena saya bendera kuning, maka selain kuning bukanlah golongan saya. Golongan kuning inilah yang paling benar. Ini namanya ghulu sudah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah ya, apalagi yang ikut kajian ini, kami tidak pernah menyatakan untuk mengambil ilmu dari kami pribadi. Silahkan.
Ya, mau belajar oke lah, yang mungkin wilayah Pati belajar di Pati, wilayah yang lain belajar di tempat yang lain, nggak harus ke Pati. Intinya adalah datangi majelis ilmu yang da'inya, mubalignya, ustadznya mengajarkan qaulullah, firman Allah, wa qaulu Rasulillah, sabda Rasul yang sahih, dan pemahaman para sahabat, para imam-imam tabi'in, para imam-imam masyhur, akidahnya lurus, itu sudah. Jadi bukan sosoknya yang kita ambil. Ya, jangan ngefans sama sosok, sama figur, itu nantinya ghulu. Ya, makanya beberapa kali saya secara pribadi menasihatkan, nggak perlu kita butuh stiker-stiker, bikin tempelan-tempelan. Oh ini kajian khusus Pati. Oh ini, takutnya kami takutkan nanti terlalu hulu dan berlebihan, sehingga kalau nggak ikut kajian ini, grup ini, WA ini, nggak mau. Bukan kemudian kita mengambil semua ilmu, nggak loh ya. Artinya kita ini tetap istiqomah di jalur ahli sunnah wal jamaah, yaitu hujjah Quran, hujjah hadis sahih, hujjah pemahaman salafu saleh. Kalau masalah siapapun bisa, mau ustadz fulan, silahkan. Ya, jangan kemudian agama itu ibarat warung sing ngambil sak-sak itu prasmanan. Senengnya sate, ngambil sate, nggak doyan sayur, dibuang sayurnya, nggak seperti itu. Tetap pada pakem bahwa agama adalah di atas jalan hak. Inilah dinullah, waddin al-isnadu minad-din. Sanad juga bagian dari agama, itu penting. Tetapi kemudian mungkin mubalignya nggak ganteng, ya, mubalignya mungkin ada difabelnya atau semacam, enggak lah. Padahal yang disampaikan benar semuanya, nggak keluar dari Al-Quran, nggak keluar dari sunnah sahihah, semuanya adalah hadis-hadis sahih, semuanya adalah ilmu, maka ambil. Ya, dan inilah gunanya benar di dalam metode belajar. Nah, oleh karena itu masuk ke dalam solusi hulu itu al-i'tisam bil kitabi was sunnah ala manhaji salafis salih. Istiqomah ya, dengan Al-Quran, hadis sesuai pemahaman sahabat, tabi'un dan tabi'in. Yang berikutnya luzumul jamaah. Ini ya, yang terpenting juga, yaitu berada di dalam jamaah. Jamaah itu apa? As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr fi ghairi maksiyah, yaitu mendengar taat terhadap penguasa atau pemerintah pada perkara yang bukan maksiat. Nah ini, kita mentaati hal yang dirasa ada maslahat, itu bukan hulu, itu kita berada pada jamaah. Kalau kita menyelisihinya, malah kita keluar dari jamaah, itu malah hulu. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, dan Syam Ramadan bareng bersama pemerintah. Jihad fisabilillah juga bareng bersama pemerintah. Himbauannya pemerintah kita taati. Ya, ini kalau memang pemerintah sudah menghimbau kita untuk beribadah, sholat sunnah taraweh, dan juga sholat 5 rawatibnya itu di rumah, ya sudah kita jalankan, karena itu maslahat bagi kita kaum muslimin, dan setidaknya kita membantu para medis, membantu pemerintah dalam mencegah atau meminimalisir virus yang ada di sekitar kita saat ini. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ingin kami sampaikan juga bahwa ada hulu juga dalam hal bahasa, misalnya yaitu Ramadan. Karena kita berada di bulan Ramadan, maka kita sampaikan juga terkait dengan Ramadan. Ramadan biasa dikatakan di Indonesia dengan bulan suci, padahal Ramadan itu bukan bulan suci.
Karena bulan suci atau bulan hurum, bulan haram itu cuma ada 4, sebagaimana yang telah Islam tentukan, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Setahun di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan 4 diantaranya bulan suci. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, dan yang satunya mentar yaitu Rajab. Maka Ramadan bagaimana? Ramadan katanya bulan yang penuh barokah, betul. Oleh karena itu, mari kita sebut Ramadan dengan Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah, atau Syahrun Karimun, bulan yang mulia, atau Syahrul Quran, bulan Al-Quran, atau Syahrul Siyam, bulan puasa. Banyak penamaan Ramadan itu tidak harus suci dan tidak merendahkan bulan puasa itu sendiri. Ya, banyak nama-nama istilah. Syahrul Idqin minan nar, ya, bulan terbebas dari api neraka, bulan setan dibelenggu, bulan sedekah, ya, bulan sahur berbarokah, macam-macam. Yang penting jangan menamakan Ramadan dengan bulan suci. Ini juga termasuk ghulu. Berikutnya juga yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan supaya jauh dari hulu mumpung bulan Ramadan ini. Tadi kita sematkan umatnya Nabi Nuh, begitu juga umatnya Nabi Muhammad, kemudian umatnya Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam. Cobalah selama Ramadan kita buka Al-Quran, kita kaji, ya, bagaimana Nabi Nuh itu dikekalkan oleh Allah dakwahnya, Nabi Muhammad juga dakwahnya, Nabi Isa juga dakwahnya. Tetapi di sisi lain terkadang luput, ya, Nabi Nuh berinteraksi, ngobrol dengan anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayolah ikut naik bapak, ya, di bahtera ini. Enggak, jaranglah dikaji itu, padahal itu ada ilmu besar. Nabi Muhammad, bagaimana beliau menjadi pemimpin dari segala lini kehidupan, ya. Nabi Ibrahim paling dikaji cuma dibakar, nggak mempan. Kemudian bapaknya arsitek berhala, padahal kan ada interaksi itu, ya abadi itu. Ini coba selama Ramadan dikaji, ya. Dan di antara yang lainnya adalah ayat-ayat Syam, ya. Ayat-ayat Syam itu ketika kita semuanya tahu dari Al-Baqarah 182, 183 yang sudah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam itu. Ini makanya supaya kita jauh dari hulu, setidaknya kita tahu sejarah syariatnya puasa. Bagaimana dulu itu puasa ketika diwajibkan bagi orang muslim itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, min tulu'il fajri ila ghurubiha, min tulu'i syamsi, mohon maaf, ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, atau ini awalnya, atau tidur. Jadi dulu itu kalau orang kaum muslimin berpuasa Ramadan, kemudian belum buka nih, belum terbenam matahari karena capek kerja, kemudian ketiduran, layah-layah ketiduran, bangun ternyata Isya atau jam-jam setelah tarawih itu nggak boleh buka, harus lanjut sampai puasa hari berikutnya. Bayangkan ini, ya, susah apa enggak? Susah. Sampai nantinya antara suami dan istri di malam Ramadan itu nggak boleh bercampur, nggak boleh jima. Bayangkan itu 1 bulan utuh nggak boleh. Sampai nantinya Umar bin Khattab mencampur istrinya, dan diceritakan kepada Rasul bagaimana ini, turunlah ayat dari surat Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyam, ya, uhilla lakum
lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, ayat terakhir dari pembahasan puasa Ramadan Al-Baqarah 187 itu baru dibolehkan. Bayangkan sekarang kalau kita mau tahu kenapa kok, kan bisa saja Allah langsung ayolah puasa Ramadan seperti zaman kita ini. Ya, nggak usah pakai tahap-tahapan. Di antara para ulama memberikan penjelasan maqasid syar'iyya, tujuan disyariatkan puasa Ramadan, kenapa bertahap, kenapa awalnya milih dulu boleh puasa, kalau ternyata nggak mau puasa atau nggak mampu boleh dengan fidyah yang nantinya tetap dikhususkan bagi orang yang tua renta, yang sakit menaun, ya, kemudian orang yang hamil, menyusui dan seterusnya. Itu di antara para ahli ilmu menyatakan supaya kaum muslimin itu merasakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Diajarkan kalau sakit nggak bisa berdiri, nggak usah berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring miring, kemudian sampai memakai isyarat, supaya kaum muslimin, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan merasakan keringanan syariat yang Allah turunkan. Itu diantaranya, ya, sehingga semuanya dihapuskan, ya. Tinggal yang tidak dihapuskan atau diganti dengan puasa di zaman kita sekarang ini. Ya, malamnya bebas, mau ngapain boleh, ya, bercampur dengan istri boleh, mau makan minum boleh, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita memakai analogi kasus yang ada di sekitar kita dalam wabah corona ini, ketika Allah memberikan keringanan dengan himbauan-himbauan pemerintah dan majelis ulama untuk sholat di masjid, kemudian beribadah kekhusyuan Ramadan di rumah masing-masing, ya, yang tadinya di masjid dibawa ke rumah, ini keringanan namanya. Maka orang yang terus memaksakan diri, bahkan memiliki nilai menyimpang dari al-jamaah, itu orang yang ghulu, itu seperti itu. Meskipun gak sampai ke ranah akidah, tetapi dalam masalah beramal iya, ya. Karena kita ini dikenalkan uzur, kita dikenalkan rukhsah, kita dikenalkan keringanan, tetapi malah kita tidak mengambilnya. Lah itu kiranya yang terkait dengan pasal yang ke-13. Adapun pasal yang ke-14, yaitu orang-orang jahiliyah senantiasa menafikan kebenaran dan menerima kebatilan. Sama al-isbat sama an-nafi. Kalau orang yang beriman, al-isbatnya menetapkan bahwa sesembahannya hanya Allah, hujahnya hanya Al-Quran, sunnah, ya, ala fahmi salafil ummah. Nafi, penafiannya ya kebalikan itu, kesyirikan itu nggak ada, sesembahan selain nggak ada, kebid'ahan nggak ada. Orang-orang jahiliyah malah kebaliknya, menetapkan yang batil, menafikan yang hak. Ya, oleh karena itu di dalam Quran surat Al-Ankabut, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang-orang yang percaya kepada yang batil, ingkar kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Maka indah sekali sebetulnya ketika ada athar atau ada ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam Syafi'i memberikan suatu argumen atau statement, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Sudah selesai. Katakan, ayo menjadi slogan kita, aku beriman kepada Allah, aku beriman apa saja yang datang dari Allah, aku beriman apa saja yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh Allah. Aku beriman terhadap Rasulullah, aku mengimani apa saja yang datang dari Rasul, yang penting sahih. Dan aku, ya, beriman dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasul.
Sudah, ini menjadi isbat kita. Selain ini kita nafikan. Ya, kita percaya Allah dengan apa? Dengan Qur'annya. Semua yang datang di Al-Qur'an kita terima. Kita terima tanpa harus ngotak-ngatik. Tafsir para sahabat ada, tafsir para imam-imam ada. Sesuai dengan pemahaman yang menurunkan kitabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ngikut cendekiawan-cendekiawan muslim katanya yang malah tambah geladrah. Zina enggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Ya, jilbab hanya budaya Arab. Ya, Arab itu padang pasir panas. Yo panas kan harusnya malah ora jilbaban toh, Mas. Ya, malah semilir enake. Itu malah diminta untuk tertutup. Ya, oleh karena itu yang kedua isbatnya mengimani Rasul. Apa saja yang datang dari Rasul ya hadis-hadis yang sahih. Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, jangan sesuai maksudnya amirku, ketua ormasku, ketua partaiku, enggak seperti itu. Lah bagaimana kita tahu maksudnya Rasul? Tanya kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat. Para sahabat mengajarkan kemana? Ke para tabi'in, ke imam-imam selanjutnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka yang senantiasa pewaris Nabi, pewaris ajarannya. Nah, kiranya waktu yang membatasi kita, mungkin nantinya bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Secara materi ya ringkasnya seperti itu. Boleh dibaca kembali, diulang kembali apa yang telah ada di PDF yang disebarkan. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.